Shalom saudara, Rema hari ini. Bacaan kita terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai pasal 17 ayatnya yang pertama, berhala dan dampaknya. Dalam sejarah manusia, penyembahan berhala bukan sekedar kisah masa lalu. Berhala adalah realitas yang selalu muncul dalam berbagai bentuk sepanjang zaman. Jika kita membuka lembaran sejarah dunia, hampir semua peradaban besar memiliki bentuk berhala mereka sendiri. Contohnya, bangsa Mesir kuno menyembah dewa matahari, Ra. Bangsa Yunani kuno menyembah Zeus, Athena, dan berbagai dewa lainnya. Bangsa Romawi bahkan membangun kuil-kuil megah untuk menyembah dewa-dewa yang mereka anggap menjaga kekaisaran mereka. Namun yang menarik, berhala tidak selalu berbentuk patung. Seringkali berhala bersembunyi dalam sesuatu yang terlihat baik, bahkan terlihat penting. Hari ini, dunia modern tidak lagi selalu mendirikan patung besar untuk disembah, tetapi manusia masih memiliki sesuatu yang diam-diam menjadi pusat hidupnya. Ada yang menjadikan uang sebagai sumber kekayaan, ada yang menjadikan karir sebagai identitas hidupnya, ada yang menjadikan popularitas sebagai tujuan utama. Tanpa disadari, sesuatu itu mulai mengambil tempat yang seharusnya hanya dimiliki oleh Tuhan. Inilah sebabnya Alkitab berbicara dengan sangat keras mengenai berhala, bukan karena Tuhan takut disaingi, tetapi karena Tuhan tahu bahwa ketika manusia menaruh pusat hidupnya pada sesuatu selain Dia, hidup manusia akan kehilangan arah. Bangsa Israel pernah mengalami hal ini berkali-kali sepanjang sejarah mereka. Mereka melihat bangsa-bangsa di sekitar mereka menyembah tiang berhala dan tugu-tugu penyembahan. Godaan itu begitu kuat. Terkadang mereka mulai mencampur adukan penyembahan kepada Tuhan dengan kebiasaan bangsa lain. Tuhan menolak kompromi seperti itu, karena bagi Tuhan hati manusia tidak bisa terbagi. Ia menginginkan hati yang utuh. Hari ini kita akan melihat sebuah peringatan yang sangat tajam dari firman Tuhan. Sebuah peringatan yang bukan hanya untuk bangsa Israel ribuan tahun lalu, tetapi juga sangat relevan bagi kehidupan kita hari ini. Mari kita membaca ayat utama kita bersama-sama. Ulangan pasal 16 ayat 21 sampai Ulangan pasal 17 ayatnya yang pertama. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Kitab Ulangan merupakan bagian dari pidato terakhir Musa kepada bangsa Israel. Peristiwa ini terjadi menjelang bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. 40 tahun sebelumnya, mereka keluar dari Mesir melalui peristiwa yang luar biasa dalam sejarah penebusan Allah. Namun, generasi yang keluar dari Mesir sebagian besar telah meninggal di padang gurun karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Kini generasi baru sedang berdiri di ambang sebuah babak baru sejarah. Mereka akan memasuki tanah yang penuh dengan budaya dan praktek keagamaan yang sangat berbeda dengan penyembahan kepada Tuhan. Tanah Kanaan pada waktu itu dipenuhi dengan praktek penyembahan berhala. Salah satu bentuk penyembahan yang paling umum adalah penggunaan tiang berhala yang disebut Asyera. Tiang Asyera biasanya berupa pohon atau tiang kayu yang didirikan di dekat tempat penyembahan. Tiang ini melambangkan dewi kesuburan yang disembah oleh bangsa Kanaan. Ritual-ritual penyembahan kepada dewi ini seringkali dikaitkan dengan praktek kesuburan yang sangat menyimpang secara moral. Inilah sebabnya Tuhan dengan tegas melarang bangsa Israel menanam pohon atau tiang seperti itu di dekat mezbah bagi Tuhan. Larangan ini bukan sekedar larangan estetika atau budaya. Larangan ini menyentuh inti dari kesetiaan umat kepada Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan penyembahan yang bercampur antara penyembahan kepadanya dengan penyembahan berhala seperti praktek yang sering dilakukan bangsa lain. Ayat berikutnya juga menyebut tentang tugu berhala. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata masebah.
Tugu ini biasanya berupa batu yang didirikan sebagai simbol ilahi atau tempat penghormatan kepada dewa tertentu. Menariknya, pada masa-masa awal sejarah Israel, batu peringatan kadang digunakan sebagai tanda peringatan perjumpaan dengan Tuhan. Contohnya ketika Yakub mendirikan batu peringatan di Betel. Namun kemudian praktek ini berubah ketika bangsa-bangsa lain mulai menggunakan batu-batu tersebut sebagai simbol penyembahan berhala. Karena itu Tuhan melarang praktek ini untuk menghindari percampuran penyembahan. Kemudian peringatan dilanjutkan dalam Ulangan pasal 17 ayat yang pertama, yaitu mengenai persembahan yang cacat. Di sini Tuhan melarang persembahan lembu atau domba yang memiliki cacat. Dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan untuk cacat adalah mum. Kata ini menunjuk pada kekurangan fisik atau kerusakan yang membuat sesuatu tidak layak untuk dipersembahkan. Mengapa Tuhan begitu menekankan hal ini? Jawabannya adalah karena persembahan mencerminkan sikap hati seseorang terhadap Tuhan. Jika seseorang mempersembahkan hewan yang cacat, sebenarnya ia sedang memberikan sisa, bukan memberikan yang terbaik. Dalam budaya Timur dekat kuno, memberikan sesuatu yang cacat kepada seorang raja dianggap sebagai penghinaan, apalagi jika hal itu diberikan kepada Tuhan semesta alam. Menariknya, larangan berhala dan larangan persembahan yang cacat ditempatkan dalam satu rangkaian perintah. Hal ini menunjukkan hubungan yang sangat penting antara keduanya. Ketika hati seseorang mulai memiliki berhala, kualitas persembahannya kepada Tuhan pasti akan menurun, karena pusat kasihnya bukan lagi kepada Tuhan. Disinilah pesan firman Tuhan menjadi sangat tajam bagi kehidupan kita hari ini. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal 16 ayat 21 sampai 17 ayatnya yang pertama bukan hanya berbicara tentang praktek keagamaan bangsa Israel ribuan tahun lalu. Firman ini membuka sebuah prinsip rohani yang sangat mendalam tentang kondisi hati manusia. Ketika kita membaca bagian ini dengan teliti, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak hanya melarang penyembahan berhala, Ia juga berbicara tentang kualitas persembahan yang diberikan kepada umatnya. Kedua hal ini ditempatkan dalam satu rangkaian perintah. Ini bukan kebetulan, ada hubungan yang sangat kuat antara keduanya. Dari sini kita akan menarik beberapa pelajaran penting bagi kehidupan kita hari ini. Tuhan membenci berhala. Ketika Tuhan berkata bahwa tugu berhala itu dibenci olehnya, Alkitab menggunakan kata yang sangat kuat. Kata Ibrani yang dipakai untuk benci adalah sane, yang berarti membenci, menolak dengan keras, atau menganggap sesuatu sebagai sesuatu yang menjijikan secara moral. Ini menunjukkan bahwa penyembahan berhala bukan sekedar kesalahan kecil. Itu adalah pelanggaran serius terhadap relasi manusia dengan Tuhan. Namun kita juga perlu memahami sesuatu yang sangat penting. Berhala tidak selalu berbentuk patung. Berhala adalah segala sesuatu yang mengambil tempat Tuhan di dalam hati dan hidup kita. Berhala adalah segala sesuatu yang mengambil tempat Tuhan di dalam hati dan hidup kita. Berhala adalah segala sesuatu yang kita andalkan lebih daripada Tuhan. Berhala adalah segala sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Berhala adalah sesuatu yang menentukan arah hidup kita, menggantikan kehendak dan kebenaran Tuhan. Dalam kehidupan modern, bentuk berhala bisa sangat halus. Ada orang yang menjadikan uang sebagai pusat hidupnya. Segala keputusan hidupnya diukur dari keuntungan finansial. Ada yang menjadikan karir sebagai identitas hidupnya. Kesuksesan profesional menjadi ukuran nilai dirinya. Ada yang menjadikan popularitas sebagai tujuan hidup. Pengakuan manusia menjadi sesuatu yang lebih penting daripada kebenaran Tuhan. Ada pula yang menjadikan kenyamanan hidup sebagai tujuan utama. Selama hidup terasa aman dan nyaman, Tuhan tidak lagi menjadi prioritas. Semua hal ini bisa menjadi berhala jika hal ini mengambil posisi yang seharusnya hanya dimiliki oleh Tuhan di dalam hati kita. Inilah sebabnya Tuhan sangat tegas terhadap berhala, bukan karena Tuhan takut disaingi, tetapi karena Tuhan tahu bahwa ketika manusia menaruh pusat hidupnya pada sesuatu selain Dia, manusia akan kehilangan arah hidup yang benar. Berhala selalu menjanjikan keamanan palsu, namun pada akhirnya berhala selalu mengecewakan.
Sejarah dunia membuktikan hal ini berkali-kali. Kerajaan yang membangun kekuatannya di atas kekayaan akhirnya runtuh. Tokoh yang mengandalkan popularitas akhirnya dilupakan. Orang-orang yang menjadikan harta sebagai sandaran hidup seringkali hatinya tetap merasa kosong karena hati manusia sebenarnya diciptakan untuk Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memenuhi kebutuhan terdalam manusia. Ketika kita menaruh sesuatu di tempat yang seharusnya jadi milik Tuhan di hati kita, kita sebenarnya sedang menciptakan berhala dalam hati kita. Karena itu, firman Tuhan mengajak kita untuk memeriksa hati kita dengan jujur. Apakah ada sesuatu yang tanpa kita sadari telah mengambil posisi Tuhan dalam hidup kita hari ini? Apakah ada sesuatu yang kita kejar lebih daripada kita mengejar Tuhan? Refleksi ini sangat penting, karena kesetiaan kepada Tuhan dimulai dari hati yang menempatkan Dia sebagai pusat kehidupan. Persembahan yang terbaik. Setelah berbicara tentang berhala, firman Tuhan langsung berbicara tentang persembahan yang cacat. Ini bukan kebetulan, ada hubungan yang sangat jelas antara keduanya. Tuhan melarang umatnya mempersembahkan hewan yang cacat. Dalam budaya kuno, hewan ternak merupakan aset ekonomi yang sangat berharga. Mempersembahkan hewan terbaik berarti memberikan sesuatu yang bernilai tinggi. Namun manusia seringkali tergoda untuk memberikan yang sisa-sisa saja. Hewan yang sudah tua, hewan yang sakit, atau hewan yang tidak lagi produktif. Secara logika manusia, hal itu terlihat masuk akal. Mengapa memberikan yang terbaik jika kita bisa menyimpan yang terbaik untuk diri kita sendiri? Namun Tuhan menolak logika seperti ini, karena persembahan bukan sekedar tindakan ritual. Persembahan mencerminkan sikap hati seseorang terhadap Tuhan. Jika seseorang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, ia akan memberikan yang terbaik. Namun jika seseorang menganggap Tuhan sekedar formalitas, ia akan memberikan yang sisa-sisa saja. Inilah sebabnya Tuhan menyebut persembahan yang cacat sebagai kekejian. Kata kekejian dalam bahasa Ibrani menggunakan kata to'ebah. Kata ini juga dipakai di dalam Alkitab untuk menggambarkan sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan karena bertentangan dengan kekudusannya. Artinya, memberikan sesuatu yang rusak kepada Tuhan sebenarnya merupakan bentuk penghinaan terhadap Dia. Dalam kehidupan kita hari ini, prinsip ini tetap relevan. Persembahan kepada Tuhan bukan hanya tentang uang. Persembahan juga mencakup waktu kita, perhatian kita, talenta kita, dan energi kita. Pertanyaannya sederhana tetapi sangat tajam. Apakah kita memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan, ataukah kita memberikan sisa waktu kita setelah semua hal lain selesai terlebih dahulu? Apakah kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, ataukah kita memberikan sebagian kecil saja dari hidup kita? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik dari hidup kita, karena Dia sendiri telah memberikan yang terbaik bagi kita. Berhala selalu menurunkan standar persembahan. Salah satu hal yang sangat menarik dari perikop ini adalah hubungan antara berhala dan persembahan. Kedua perintah ini ditempatkan dalam satu bagian yang sama. Ini menunjukkan sebuah prinsip rohani yang sangat penting. Ketika sesuatu menjadi berhala dalam hidup kita, kualitas persembahan kita kepada Tuhan pasti akan menurun. Mengapa demikian? Karena hati kita sudah tidak lagi sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Misalnya, jika uang menjadi berhala dalam hidup seseorang, maka memberi kepada Tuhan akan terasa sangat berat. Orang itu akan selalu mencari alasan untuk mengurangi pemberiannya. Ia mungkin tetap memberi, tetapi dengan sikap hati yang enggan. Hal yang sama bisa terjadi dengan waktu. Jika kesibukan menjadi berhala dalam hidup kita, maka waktu akan sangat kurang sehingga kita tidak punya waktu untuk kita berikan bagi Tuhan. Kita mungkin berkata bahwa kita terlalu sibuk sehingga kita tidak berdoa, terlalu sibuk sehingga tidak sempat lagi membaca firman Tuhan, dan terlalu sibuk sehingga kita tidak bisa melayani. Padahal masalah utamanya sebenarnya bukan tentang kesibukan. Masalah utamanya adalah soal prioritas. Hal yang menjadi pusat hidup kita akan selalu mendapat perhatian besar. Jika Tuhan benar-benar menjadi pusat hidup kita, maka memberi kepada Tuhan tidak akan terasa sebagai beban. Sebaliknya, itu akan menjadi sukacita karena kita memberi kepada Dia yang kita kasihi. Karena itu, perikop ini mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan hati dengan jujur.
Jika kualitas hubungan kita dengan Tuhan mulai menurun, mungkin saja ada sesuatu yang sedang mengambil tempat Tuhan dalam hati kita. Mungkin bukan sesuatu yang terlihat jahat, tetapi sesuatu yang perlahan-lahan menjadi lebih penting daripada Tuhan. Kesadaran ini penting supaya kita bisa kembali menata ulang prioritas hidup kita. Tuhan memberikan yang terbaik. Ketika Tuhan meminta umatnya memberikan yang terbaik, Ia sebenarnya sedang menunjukkan sebuah prinsip yang Ia sendiri lakukan. Di dalam Alkitab kita melihat pola ini berulang kali. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang setengah-setengah kepada manusia. Ia memberikan yang terbaik. Contohnya dalam kisah penciptaan. Tuhan menciptakan dunia dengan keindahan yang luar biasa. Langit, bumi, laut, gunung, dan seluruh alam semesta menunjukkan kemurahan hati Tuhan dalam memberi. Namun puncak dari pemberian Tuhan terlihat dalam karya keselamatan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak meninggalkan manusia. Ia merancang rencana penebusan yang luar biasa. Perjanjian Baru menggambarkan puncak pemberian itu melalui pribadi Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes tertulis bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini bukan pemberian yang kecil, ini adalah pemberian yang paling berharga. Tuhan memberikan yang terbaik bagi manusia. Ketika kita memahami hal ini, cara pandang kita terhadap persembahan akan berubah. Kita tidak lagi memberi kepada Tuhan karena kewajiban, kita memberi karena rasa syukur. Kita memberi karena kita telah lebih dahulu menerima kasih yang luar biasa dari Tuhan. Hati yang dipenuhi rasa syukur akan dengan sukacita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan karena kita takut dihukum, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, tapi karena kita mengasihi Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Disinilah inti dari pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menjauhi berhala, Ia juga memanggil kita untuk memberikan hidup yang terbaik kepadanya. Bukan hanya hidup yang setengah-setengah, bukan hanya hidup yang asal-asalan, tetapi hidup yang sungguh-sungguh dipersembahkan bagi kemuliaan-Nya. Dan ketika kita menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita, kita akan menemukan bahwa hidup kita justru menjadi jauh lebih utuh, jauh lebih bermakna, dan lebih dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.